Oke, kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai list dan tuple, di mana list dan tuple ini merupakan salah satu tipe data yang sebelumnya pernah disinggung di pembahasan mengenai tipe data. Nah, list ini merupakan tipe data yang berurutan atau sequence di dalam Python. List ini ditandai dengan kurung siku, ya, tanda kurung siku. Kemudian di dalamnya itu bisa kita sebut nilainya sebagai item, elemen, atau anggota list. Nah, dan setiap anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma seperti ini, 1, 2, 3 gitu. Kemudian list ini juga bisa berisi nilai yang campuran, tidak selalu harus integer aja, kemudian string aja, tapi itu bisa campuran seperti ini. Yang paling penting itu menggunakan tanda dalam kurung siku dan juga tanda koma sebagai pemisah. Kemudian list juga ada list yang bersarang. Di dalam list itu ada list gitu. Oke, bagaimana sih cara mengakses anggota list? Oke, kita langsung aja ke PyCharm. Di sini saya sudah buat file Python dengan nama belajar list. Kita langsung buat, misalkan variabelnya namanya mylist, isinya I love Python programming 2020 misalnya. Nah, kita mengaksesnya dengan print seperti biasa, kemudian panggil variabel listnya, mylist kan. Kemudian kita bisa mengaksesnya dengan indeks keberapa. Nah, kalau indeks itu dihitung dari 0. Ini kan 1, kalau kita menghitung urutan dari 1 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada 5 anggota atau elemen list dari nama list mylist. Nah, kalau indeks, ketika kita ditanya indeks, ada berapa indeks? Kita hitung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, ada 4 indeks. Oke, ketika kita mau mengakses list juga digunakan indeks. Mau menampilkan indeks keberapa? Misalkan indeks kedua. Oke, coba kita jalankan. Maka dia yang tampil adalah kata Python 0, 1, 2 seperti itu. Ke indeks kedua. Kemudian bagaimana nih kalau misalkan listnya banyak sekali dan kita mau mengambil yang terakhir aja, kan susah ya ngitung ke 0, ke 1, ke 2 gitu. Kita bisa mengakses dengan indeks negatif. Caranya adalah dengan kita copy aja dengan mengakses indeks. Ini kita jadikan komentar agar tidak terbaca oleh compiler. Kita bisa menggunakan indeks negatif. Nah, indeks negatif ketika kita mau mengambil list yang terakhir. Ini -1, -2, -3 gitu. Jadi ke 1 dari akhir, kedua dari akhir, seperti itu. Kenapa kalau dari akhir tidak menggunakan dari 0? Karena tidak ada -0 ya. 0 itu cuma 1, 0 aja gitu. Misalkan kita mau ambil anggota list paling akhir menggunakan -1. Oke, yang keluar itu 2020. Kalau kita mau kedua terakhir ya tinggal -2 gitu kan. Yang keluar adalah kata programming seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan mau memunculkan beberapa saja dari banyak list nih, kita mau memunculkan yang keberapa? Itu bisa dengan menggunakan text
teknik slicing atau pemotongan list. Slicing list itu dengan cara titik 2, ditandai dengan titik 2. Gimana sih? Oke, kita pakai print, nama listnya my list, mau indeks ke berapa, misalkan indeks kedua, love Python programming misalkan, love Python misalkan ya. List kedua sampai ke 4 Python programming 0, 1, 2. Kemudian ini indeks ke 3, indeks kedua sampai dengan sebelum ke 4 gitu ininya membacanya. Kemudian bisa nggak sih dari akhir dulu? Bisa, misalkan dari -1 sampai dengan -3. -3 sampai dengan -1. Nah, seperti ini kalau dari belakang dulu ya, Python programming. Kemudian bagaimana cara mengubah anggota list? Misalkan nih, ada lagi. Oke, kita pakai list baru, misalkan bilangan ganjil. Kita punya sederetan bilangan ganjil nih, 1, 3, 5 misalkan. Kemudian lagi 7, 9. Ini kan yang betulnya. Misalkan kita salah di sini nih, kita malah nulis 4, salah kan, bukan ganjil. Oh ya, untuk list itu tidak selalu menggunakan my_list, tidak. Ini hanya penamaan variabel saja. Yang jelas, yang paling penting adalah ini ditandai dengan tanda kurung siku dan di pemisah antar elemennya itu menggunakan koma. Misalkan kita mau mengubah nih, kita tampilkan dulu deh yang ada di variabel ganjil. Nah, ini yang ada di variabel ganjil 1, 3, 4, 7, 9. Misalkan kita mau ubah caranya dengan ganjil. Kita panggil dulu variabelnya, indeks keberapa nih yang mau diubah, 0, 1, 2, indeks ke 2. Mau diganti dengan angka harusnya berapa? 5 kan? Ganjil indeks kedua dari list ganjil itu sama dengan 5, diberi angka atau diberi nilai 5, diubah nilainya. Nah, maka yang dihasilkan 3, 5. Untuk posisinya itu kita harus berurutan. Jadi yang dieksekusi itu per baris gitu. Jadi ini dulu yang diubah dulu, maka kemudian di print. Nah, ini dia. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau misalkan kita mau rubahnya tidak hanya 1, tapi misalkan kita mau ubah 3 elemen sekaligus, gimana nih caranya? Nah, gampang. Caranya adalah dengan kita mau ubah indeks kedua misalkan sampai dengan indeks sebelum 5 itu
11, 13, 15 misalkan. Kemudian kita print ya. Yang di print itu yang terakhir kali dideklarasikan, berarti yang ini ya. Nah, dari mulai indeks kedua sebelum 3, dari mulai indeks setelah 2 sampai 5 nih, 11, 13, 15 diubah ya, indeks kedua kan 0, 1, 2. Nah, mulai diubah ini 11, 13, 15 gitu. Seperti itu untuk mengubah anggota dari list. Nah, kemudian juga di list ini ada yang namanya metode list. Metode list di mana list ini bisa ditambahkan, disisipkan, dihapus, diurutkan, ataupun dibalikkan urutan listnya. Gimana sih caranya? Yang pertama adalah menambahkan anggota list dengan cara menambahkan append ya. Kita ini buat dulu komentar supaya tidak dieksekusi. Misalkan nih kita buat ini ya. Ini kita buat komentar. Misalkan ini kita listnya punya 1, 3, 5, 7, 9 anggota listnya. Misalkan kita mau menambahkan setelah 9 itu angka 11. Caranya adalah dengan ganjil dot append. Nah, menambahkan satu anggota list. Tuh, berapa? 11 angkanya. Oke, coba kita print. Apakah sudah ditambahkan? Nah, sudah ditambahkan di akhir. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkannya itu banyak, bisa dengan perintah extend. Nah, append-nya diganti dengan extend. Berapa mau ditambahkannya? Kita teruskan aja 13, 15, 17 misalkan. Coba kita print lagi. Oh ya, karena ini berbentuk list, maka menggunakan tanda siku juga, jangan lupa. Nah, kan kasih pesan errornya. Nah, setelah tadi ditambahkan 11 oleh append, kemudian ditambahkan lagi 3 3 anggota ya. Kalau lebih dari satu anggota itu sudah bisa disebut dengan satu list, maka menggunakan tanda kurung siku seperti itu. Nah, setelah tadi menambahkan dengan append dan extend, list juga bisa digunakan dengan operator. Misalkan operator tambah untuk dijumlahkan atau tanda bintang untuk dikalikan. Oke. Misalnya kita tambahkan ini ya, ketika print ganjil ini kita tambah deh ganjil, kita nggak usah tambahkan ini, kasih tanda komentar. Nah, kita punya ini aja
biar kelihatan 3 ini aja ya, 1, 3, 5 misalkan. Nah, kita kasih penjumlahan. Dengan penjumlahannya dengan menambahkan 9, 11 sama 13. Coba kita print, kita eksekusi. Nah, setelah tadi kita punya list 1, 3, 5. Nah, ini kan variabel listnya, kemudian ditambah dengan list ini 9, 11, 13, maka digabungkan seperti itu. Atau misalkan dari tadi kan kita berbicaranya angka terus gitu ya, gimana kalau misalkan string yang dibuat list. Oke, misalkan nih kita punya listnya ini aja, huruf namanya huruf, kemudian ada P, ada S misalkan, ada R, ada I. Nah, listnya SRI ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita kasih tanda bintang atau kita kalikan. Oke, misalkan kita buat string-nya 3 kali, gimana caranya? Ya, kita tinggal buat print huruf dikali 3 misalkan. Nah, maka dia akan menampilkan 3 kali seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghapus? Tadi kan menambahkan nih, sekarang bagaimana cara menghapus? Nah, menghapusnya bisa dengan cara remove ya, bisa dengan cara remove. Kalau kita mau langsung ke nilainya. Oke, kita kan masih menggunakan ini ya, SRI. Kita gunakan remove, huruf dot remove. Mau remove apa? Misalkan mau remove R-nya. Oke, kita print huruf. Nah, maka hanya ada S dan I karena R-nya di remove. Kemudian kalau misalkan menggunakan indeks bisa saja, tapi kalau menggunakan indeks itu pakainya adalah del, menghapus huruf. Menghapus kita tanda ya, menghapus dengan nilai, menghapus dengan indeks, dengan del huruf. Kemudian misalkan kedua ya, kita print.
misalkan ini utuh ya, ini utuh belum ada remove ceritanya, masih SR. Nah, maka yang kedua ini dihapus, 0, 1, 2 I nya dihapus ya kan, pokoknya SRI. Kemudian indeks yang kedua itu dihapus, 0, 1, 2, maka I nya yang dihapus. Lalu bagaimana kalau misalkan mau menghapus semua anggota list? Oke. Menghapus semua anggota list. Caranya dengan menggunakan perintah clear, huruf dot clear. Coba kita print. Nah, misalkan kita belum menghapus apa-apa ya, kita tampilkan yang utuh, kemudian kita hapus semuanya dan tampilkan. Ini yang utuh, ini ketika sudah di clear, semua anggota dari list itu dihapuskan. Nah, kemudian bagaimana cara mengurutkan anggota list? Ya, ini kan kita buat list SRI gitu. Kalau misalkan kita urutkan berdasarkan alfabet, itu bisa dengan perintah sort. Ya, misalkan kita ini ya, kita susun atau kita urutkan berdasarkan alfabetis dengan cara huruf dot sort. Coba kita run. Nah, awalnya kan ini SRI jadi IRS ya, berdasarkan huruf alfabet. Atau misalkan kita mau membalikan urutan list, SRI kita kita balik tuh ininya, urutannya, itu bisa menggunakan perintah reverse. Nah, coba jadi IRS jadi ears gitu. Atau misalkan tadi nggak kelihatan ya ininya ya, ABC misalkan, ADS misalkan ya, jadi SDA gitu. Coba SDA seperti itu. Jadi ini untuk membalikan. Itu untuk list. Kita lanjutkan untuk tuple ya.